dan penonton di studio yang berjumlah ratusan ribu. Sebelum kita hadirkan tamu-tamu kita hari ini dan kita ajak ngerumpi ya, kita akan bahas dulu berita hot yang paling update yang ada di pojok ngerumpi ini. Yang pertama itu adalah berita yang ini baru terjadi hari ini, yaitu dari sidang di KPK ya? Ya, itu dari Saipul Jamil. Jadi hasil sidangnya hari ini kan kemarin pihak Saipul Jamil memberikan pledoi pembelaan ya. Nah ternyata pembelaannya Saipul Jamil itu ditolak oleh jaksa. Jadi jaksa tetap kekeh pada tuntutannya untuk menuntut Saipul Jamil dengan pasal suap begitu ya. Padahal menurut pihak Saipul Jamil kan nggak ada bukti. Semua saksi yang dihadirkan mengatakan Saipul Jamil tidak pernah memberi janji gitu akan memberikan sesuatu. Nah karena ditolak jadi Saipul Jamilnya itu sempat nangis tadi, katanya menitikan air mata di sidang tadi. Tapi dia tetap berusaha berjuang supaya hukumannya tidak ditambah. Nah minggu depan ya, minggu depan tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Oh udah gajian berarti ya. Minggu depan itu baru sidang putusannya, nanti kita akan ikuti seperti apa sih untuk tuntutan kasus dugaan suap gitu. Nah yang berikutnya, ini berita yang selanjutnya ini adalah dari Aming dan Evelyn. Masih ada suka berbalas pantun gitu ya, jadi kemarin itu nih, usai bercerai, Aming dan Evelyn saling komunikasi, tapi di media sosial komunikasinya. Jadi kemarin tuh Evelyn datang ke makam calon anak mereka, ya kan pada saat di kandungan kan sempat keguguran ya waktu itu, datang begitu. Terus semua memberi semangat juga. Nah kemudian Aming berkomentar, makasih Bi, anak kita udah kamu jenguk. Makasih juga Mbak Astrid Kiki, itu teman mereka ya. Kita doakan terus begitu dan lain sebagainya. Itulah komunikasi mereka. Tapi di antara komunikasi Aming dan Evelyn itu ada juga orang yang ikut berkomunikasi gitu di bawahnya ya. Ya begitulah terjadi, kadang ada komentar yang menyenangkan, kadang ada komentar yang tidak menyenangkan begitu. Kita bicara yang menyenangkan dulu, berita yang menyenangkan dulu aja gimana ya. Yang menyenangkan itu adalah oh ya nggak menyenangkan dulu. Oke baiklah, ini ngomong-ngomong soal komentar yang tidak menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang kan orang suka komentar, kan mengakui gini, aku kan komentar jujur dari dalam hati, aku pengen tahu apa segala macam. Tapi kadang-kadang kan orang yang menerimanya tuh ya, itu kadang-kadang mungkin ada dalam keadaan yang nggak enak gitu ya. Jadi dibacanya tuh juga ngeselin gitu. Seperti yang terjadi pada Ririn Ekawati. Ya Ririn kan bulan Juli ya, suaminya baru meninggal. Terus kemudian 40 harinya udah ya. Nah terus dia mengunggah foto-foto sedang berlibur di Shanghai sama adiknya Rini gitu. Banyak deh komentarnya macam-macam. Dari mulai kok anak tirinya nggak diajak, ya kan? Kok anaknya yang baik nggak diajak? Kok pakai celana pendek gitu? Kok baru 40 hari udah pergi-pergi kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitulah. Ya mungkin pertanyaan sebenarnya mungkin buat orang yang bertanya mungkin dianggap biasa kan, kepengen tahu ya. Cuman mungkin saat itu Ririn pasti masih sedih lah ya, masih sedih. Dia ngerasa kok kenapa sih aku seolah-olah dipojokkan gitu. Apalagi kan pada saat kejadian duka itu juga banyak orang yang berkomentar kan yang banyak lah yang misalnya kok anaknya nggak dipeluk, kok ini begini, kok itu begitu, kok ini begitu. Begitulah ya. Jadi itu dia mencurahkan perasaannya melalui Instastory. Coba kita lihat dulu. Mau lihat Instastory-nya dulu nggak? Lihat Instastory-nya dulu aja deh, yuk lihat Instastory-nya aja. Ini Instastory-nya Ririn ya. Kadang heran aja sama orang-orang yang sibuk nanya ini ono ini ene katanya gitu ya. Nggak dijelasin salah, dijelasin nanyanya panjang. Coba budayakan baca yang baik komen-komen orang berita yang ada biar nggak sok tahu. Jadinya malah mengada-ada. Ini kan hidup saya ya. Benar atau salah biar Allah yang menilai. Salah pun yang akan bertanggung jawab di kemudian hari saya sendiri. Lanjut halaman berikut. Ini ada berlembar-lembar. Oke lanjut. Oke. Saya
mau ini salah, itu salah, saya mau ini salah, mau itu salah. Manusia juga sudah diberikan jalan hidupnya masing-masing, termasuk saya. Nggak pernah kepikiran or keinginan begini. Saya hanya menerima dan menjalani. This is my life and this is my rule. Semoga bisa mengerti ya, biar kita sama-sama urus diri masing-masing. Kurang dan lebihnya biar kita yang tanggung sendiri, biar lebih nyenyak tidurnya. Jangan pernah berpikir menjadi saya, katanya gitu ya. Ya jadi dia merasa jadi serba salah gitu ya. Dia kan lagi sama anaknya yang pertama tuh. Ya sebagai ibu kan banyak ya kadang-kadang yang perlu kita pikirin juga gitu ya. Masa iya karena sedang bersedih lalu yang lain juga ya gitu deh pokoknya. Ya gitu deh, kita kan tahu orang sedang dalam keadaan apa begitu. Jadi sebaiknya kita lanjut ke berita berikut aja. Berita berikut adalah perjalanan cinta Ririn dan almarhum suaminya seperti apa ya. Ini masa-masa indah pertemuan mereka sampai akhirnya maut yang memisahkan. Kita lihat yang berikut ini. Ririn Ekawati, pesinetron dan presenter ini setelah 7 tahun bercerai kembali menikah dengan Ferry Wijaya, duda beranak 3 pada 30 September 2015. Ririn yang telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan sebelumnya ini akhirnya menerima pinangan Ferry setelah 5 bulan berpacaran dan 3 kali menyatakan cinta. Tepat pada peringatan Hari Ibu 22 Desember 2016, Ririn melahirkan seorang putri yang bernama Abigail Katelea. 11 Juni 2017, sang suami Ferry Wijaya meninggal dunia di Jakarta saat Ririn tengah menunaikan ibadah umroh. Ternyata sudah 1 tahun lamanya sang suami menjalani pengobatan leukemia yang telah dideritanya selama 3 tahun terakhir. Kabar duka yang menyelimuti Ririn beberapa kali diwarnai komentar netizen yang kurang mengenakan, hingga membuat Ririn maupun sang adik harus mengklarifikasinya melalui media sosial mereka. Itu sedih ya, maksudnya kesedihan karena ditinggal orang terkasih itu tidak sembuh. Katanya misalnya udah 40 hari atau kan udah lama, enggak, panjang sekali, panjang, bahkan ada yang bertahun-tahun masih berasa sedihnya, mungkin ada penyesalan dan lain sebagainya. Jadi ya hal-hal yang kadang kita anggap sebagai komentar biasa aja kok, nanya biasa aja kok, ya itu kalau orang lagi sedih menerima hal seperti itu ya belum tentu menjadi hal yang biasa buat mereka. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke berita gembira. Ini berita gembira yang tadi mau saya sebut, yaitu mengenai Ashanty. Ini kabar gembira loh, tapi kan baru melahirkan kan kemarin anaknya Ashanty yang kedua ya kan, anaknya lucu-lucu ya. Nah ini kemarin ada postingannya di Instastory-nya Aurel gitu ya, Ashanty lagi di rumah sakit gitu. Terus abis itu ada komennya gimana komentarnya Aurel, bunyinya apa? Tambah lagi adikku. Katanya gitu ya kan, tuh yeay punya adik lagi. Nah itu kita belum tahu karena udah dijawab belum sih sama bapak ibunya? Belum ya, jadi belum tahu apakah betul isi lagi atau mungkin kecapean, ya kan? Ya, semoga kalaupun hamil lagi mudah-mudahan selalu sehat ya, karena kan baru melahirkan masih capek tuh biasanya ya. Selamat kalau iya, kalau enggak ya mudah-mudahan tetap selalu sehat semuanya. Oke, berikutnya adalah berita heboh yang akan kita bahas lebih dalam ya. Seperti apa? Kita lihat update-nya berikut ini. Ratna Dila lahir di Bogor 9 Januari 1984, memulai karir sebagai penyanyi di tahun 2004 dengan genre pop dangdut, dan di tahun 2006 namanya mulai dikenal ketika menyanyikan lagu berjudul Menunggu milik Rhoma Irama. Sabtu 22 Juli 2017, Ratna Dila melaporkan suaminya Heri Karyaning Cipto ke Polres Jakarta Timur karena tindak KDRT. Ratna yang dinikahi secara siri pada 2013 dan diresmikan pada 2016 lalu, sebelumnya juga sempat melayangkan somasi pada 16 Juli karena tindakan yang sama. Selain KDRT, Senin 24 Juli lalu Ratna juga melaporkan sang suami ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen pernikahan.
Keesokan harinya ia mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Benarkah tindak KDRT sudah sering dialami Ratna Dila dalam pernikahannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kasih semangat dulu dong buat tamu kita. Ada Ratna Dila, dulu pernah kita ngobrol ya waktu studionya masih beda setnya. Ini set baru. Dan ada Mbak Tiur, ini adalah kuasa hukumnya Ratna. Oke, kita mau tanya nih, Ratna ini dari nggak usah keluarin artikel, dari wajahnya saja aku ingin bertanya itu ya. Iya, itu masih kelihatan banget Ya. gitu. Apa yang terjadi, yang kamu alami apa sih? Ini ada sedikit ini sih, apa sih terjadi, biasa namanya juga dalam rumah tangga ya, kita ada keributan, Perselisihan. kemarin ada terjadi sesuatu di apartemen. Hari apa itu kemarin itu? Hari apa sih? Sabtu Hari malam. Sabtu. Sabtu, hari ya dari Sabtu jam 2 siang. Mm-mm. Suami aku datang ke apartemen. Mm-mm. Aku dituduh berselingkuh. Oh, kamu dituduh. Berselingkuh di apartemen tersebut, padahal aku ke apartemen tersebut tuh cuman mau Menenangkan diri. Itu apartemen siapa emang? Itu aku tadi malam tuh baru sewa. Karena hanya untuk 2 minggu, selama urusan ini belum kelar, aku memang nggak mau pulang ke rumah. Oh gitu. Aku minta bantuan ke asistenku untuk cari, ada di Cibubur Buat disewa, gitu. gitu. Iya. Tiba-tiba suami kamu datang. Dia menuduh aku berselingkuh. Terus karena ada omongan yang memang paling nggak enak, akhirnya aku lempar pakai nasi padang. Oh, mulutnya. Kamu melempar pakai nasi. Iya, awalnya memang aku sih yang lempar dia. Tapi gitu. apa yang membuat kamu 2 minggu memutuskan untuk pergi dulu dari rumah? Iya. Ada keributan lain juga? Ada keributan memang sebelumnya, dan dia juga emang udah nggak di rumah. Dia udah pergi dari rumah sekitar 3 minggu ya. Iya. Sekitar 3 minggu dia udah keluar dari rumah. Ya karena aku pikir dia udah keluar dari rumah, ya sudah, memang dia mungkin sudah nggak cinta, atau memang sudah tidak ada untuk memperbaiki rumah tangga. Kan kalian menikah baru diresmikannya tahun 2016 kemarin ya? Kemarin. Oke, ini ada sejak menikah Ratna Dila alami KDRT. Ini artikelnya bunyi, sejak menikah. Apakah betul sejak menikah atau baru kejadian Sabtu itu sebenarnya kamu mengalami pemukulan? Pemukulan itu KDRT itu sekitar 2015. Dari sejak 2015? Iya. Sejak sudah kalian menikah siri ya? Iya. Apa yang waktu itu terjadi, seperti apa? Sebenarnya sih kita hanya miskomunikasi aja, kurang. Jadi dia maunya begini, aku maunya begitu gitu. Itu pun kalau misalkan melakukan KDRT itu kalau memang udah terjadi yang fatal banget. Kalau cuma ribut-ribut biasa ya enggak. Biasanya enggak. Jadi pada saat pertama kali kamu mengalami atau menerima apa di waktu itu, apa dipukul? Iya. Dipukul. Pada waktu itu apa yang ada di benak kamu saat itu? Ya aku sih mikirnya mungkin dia hilaf atau gimana. Karena kan yang namanya ribut, kita nggak tahu siapa yang mukul duluan, entah aku entah dia, kan kita udah udah kebablasan, kita kan nggak tahu gitu, pada saat emosi itu. Jadi ya. saat itu kamu merasa bahwa ini hanya kesalahan semata, khilaf semata. Hilaf gitu. semata. Sesudah itu apa yang terjadi? Terjadi lagi 2016 kemarin di apartemen. Aku kalau ingat. Apa yang membuat kamu paling sedih apa? Di apartemen tuh parah banget, yang di Rasuna. Aku mau dilempar dari lantai 27 ke bawah. Dan itu nggak jelas masalahnya. Nggak jelas masalahnya? Iya, dan aku juga dituduh maling. Sampai security apartemen juga, dia telepon ke security, pada maling di sini. 2 orang perempuan, saya kan waktu itu sama asisten. Sebenarnya sih kalau di apartemen itu masalah anak ya, anaknya dia. Jadi dia lagi teleponan sama anaknya. Aku nggak tahu dia lagi teleponan, yang di Amerika anaknya ada kan. Terus aku bilang ke asistenku, Din tolong buatin saya Indomie. Tapi karena si asistenku nggak dengar, aku teriak dan dia marah.
kenapa sih lu kalau misalkan gue telepon sama anak gue teriak-teriak, ya aku kan tahu dia lagi telepon. Jadi karena itu memicu kemarahannya, kamu Iya. sampai hampir mau dilempar dari Iya, lantai. udah gitu, ya udah Din, kita pergi, gue talak lu hari ini, gue jangan pernah injek lagi ini ya. Aku udah dicerai waktu itu dengan omongan dia. Terus aku ambil jam Rolex aku yang ada di berangkas, terus memang aku ambil jam 1 punya dia, Rolex juga aku ambil karena aku pikir ini udah final kan. Dan memang ada sesuatu yang belum aku bereskan di rumah, aku ambil. Tadinya memang aku mau jual itu jam yang dia yang harga 300 juta itu. Terus dia marah, balikin jam gue. Dia bilang enggak, aku bilang aku nggak mau balikin gitu. Terus dia langsung seret aku, dia seret aku, seret rambut aku, dia tendang aku, dia pukul aku juga mukul karena aku membela diri di situ. Aku membela diri, terus ya udah aku lari ke balkon, aku dicekiknya sama dia di balkon. Aku udah setengah badan, rambutku udah ke sini, aku udah mau jatuh. Terus asistenku bilang, Pak istighfar, jangan gitu. Ya udah, akhirnya aku diangkat lagi. Pas aku keluar, dia telepon security, ada maling di rumah saya. Itu Gitu. kejadian itu kapan? Tahun kemarin pas setelah Lebaran. Apa yang membuat kamu masih akhirnya bertahan? Iya, aku pikir kan dia udah minta maaf, orang udah minta maaf, masa sih kita nggak maafin? Tuhan aja masih bisa maafkan. Dan aku rasa kan mungkin bisa memperbaiki rumah tangga lagi. Jadi ya udah, kita balik lagi, dan kemudian dia juga balik lagi ke rumah. Tapi kamu sempat posting di Instagram waktu itu menunjukkan ada bekas luka, terus kamu bilang bahwa ini kepentok, bukan karena terjadi gemuk. Apa yang membuat kamu? Iya, sebenarnya sih kan ini malu aja sih, malu sama teman-teman, malu sama teman-teman aku. Kalau tahu misalkan aku di sama suami gitu, akhirnya aku banyak yang nanya kan, kenapa. Kamu menjelaskan bahwa itu Kepentok. dipukul. Oke. Nah, apa yang membuat Ranti Adila akhirnya menggugat cerai, dan juga ada laporan dugaan pemalsuan dokumen pernikahan? Kita akan tanya juga sama kuasa hukumnya. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi ada. Siap, ada satu perempuan lagi di pojok sana, coba kita lihat. Nikita Mirzani, ya ini yang mau kita kuak. Kenapa foto laki-laki pacar bulenya itu udah nggak ada lagi di Instagram? Tetap di Rumpi, no secret. Wow. Itu tadi Ratna Adila cerita dia sedih karena teringat kejadian yang pernah berlangsung gitu ya. Tapi sebetulnya ini kesini-sini sebetulnya sudah ada komunikasi ya dengan Udah sih, suami. udah baik. Udah. Ada, setelah kemarin kan ada mediasi. Sekarang kita udah baik. Maksud aku tuh yang tadi aku ceritain, itu kan masa lalu ya. Ya aku jadi Kamu cerita karena masih sedih aja. ya, tapi teringat sekarang itu. sih ya namanya juga kan manusia ya. Kalau lagi hilap bisa aja gitu kan. Nggak terjadi sama suamiku, mungkin sama aku juga bisa terjadi ya kan. Kamu pun juga pernah hilaf juga kalau lagi berantem tuh. Iya, aku juga pernah hilap ya, makanya aku bilang tadi kan kita nggak tahu kalau lagi berantem siapa yang mukul dulu seperti ini. Tapi itu bumbu rumah tangga lah. Tapi jangan sampai. Gak pengen lagi itu terjadi ya. Enggak, Kita tanya sama kuasa hukumnya, Mbak Tiun. Jadi gimana? Ini sebagai kuasa hukum kan memang walaupun ini kuasa hukum masalah perceraian, tetapi kan juga mediasi, jalan damai kan juga sesuatu yang diusahakan. Gitu. Ya. Sampai di mana sih update? Ya, kasusnya yang sebetulnya? pasti apa yang terjadi ini sebenarnya kan masalah keributan dalam rumah tangga, dan itu memang setiap rumah tangga kadang-kadang kan ya nggak selalu mulus ya, ada Iya. aja ya kerikil-kerikil seperti itu. Jadi dengan yang terjadi sama Mbak Dila dan suami, memang kita sudah melakukan jalur mediasi hari Minggu kemarin. Saya dengan Bang Hendri, oh ya salam dari Bang Hendri karena Bang Hendri hari ini lagi di Hong Kong. Oleh-oleh Bang Henry, oke. Ya oleh-oleh Bang Hendri. Ya, jadi kami berusaha dengan keras ya, dengan Bang Hendri juga supaya Ibu Dila dan suami agar tidak terjadi perpisahan gitu Tidak loh. terjadi perpisahan. Ya, Aku karena- tanya dulu Mbak Dila, Emang kamu masih cinta nggak sih? No comment.
Kok no comment? Kalau kamu sendiri gimana? Apa yang kira-kira membuat kamu bisa kembali mencoba menjalin rumah tangga? Iya, sebenarnya sih bisa aja untuk kembali bersatu dengan suami, tapi mungkin ada beberapa poin yang memang harus kita sepakati. Poinnya mungkin contoh tidak akan terjadi seperti ini lagi, aku atau dia gitu kan. Dua-duanya menahan diri. Iya, gitu ya. iya, maksudnya kalau emang masih bisa diperbaiki ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau emang sudah tidak bisa ya mau diapain lagi gitu. Tapi kan pasti ada hal pertimbangan ya. Misalnya kan setiap orang pasti ada baik ada buruknya. Hal baik apa sih yang masih membuat kamu bisa memutuskan untuk bertahan tuh apa? Ada? Iya, karena kan suamiku juga kan memang nggak mungkin ada sisi buruknya terus, kan ada sisi Apa baik baiknya. sisi baiknya apa? Sisi baiknya ya dia tuh tidak pernah, dia tipe orang yang tidak pernah menunjukkan bahwa dia tuh sayang sama istri, tapi dia menunjukkan dengan hal lain gitu. Hal lain. Jadi kalau dia nggak pernah ngomong tuh nggak pernah gitu. Nggak Ya? pernah gitu. Terus kalau kasih kembang Jadi mungkin karena Jarang. satu usia kita kan beda jauh ya. Jadi misalkan apa sih dia sukanya steak, aku sukanya steak, dia masih sukanya tuh sayur lodeh, sedangkan aku ininya nggak suka. Jadi cara dia gitu. mengungkapkan cintanya gimana? Iya, dia tuh selalu memanjakan aku, misalkan kamu mau beli apa gitu, selalu. Oh, jadi itu menurut kamu itu hal yang membuat kamu merasa dicintai? Iya, dia tuh selalu yuk misalkan ayo kita jalan-jalan ke Paris atau iya misalnya gitu. Itu salah satu hal baik. Apalagi hal baik dari suamimu itu? Iya banyak, dia tuh tidak mengungkapkan aku tuh sayang sama kamu, enggak gitu. Jadi mungkin kedatangannya dia marah-marah cemburu itu mungkin Iya barangkali mungkin juga- dia overprotective juga ya, mungkin karena kan apa sih, aku juga banyak temen, aku kan sering keluar arisan atau apa. Oke, sama teman-teman. 1 sampai 10. Berapa kadar kemungkinan ya menurut kamu nih kayaknya kemungkinan untuk balik lagi sama dia tuh berapa? 1 sampai 10 ayo hitung. Berapa? 1 sampai 10. Aku nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Iya kan, kita kan kalau ngomong soal itu kan harus ketemu dulu dengan beliau. Belum ketemu. Ya. Ketemu sih udah Ada ya terakhir kemarin kita udah baik-baik ngomongnya, ya kan kemarin ribut-ribut nih, kemarin udah baik-baik bicara gitu kan nggak tahu kedepannya. Oh, jadi ini masih proses mediasi. Ya, jadi Iya. mediasi sudah. Jadi memang kedua belah pihak udah cooling down. Oh, udah lebih Ya, tenang. jadi update terakhir juga udah saling ada komunikasi juga. Jadi memang kan tidak putus silaturahmi, cuman karena kemana salah paham saja. Ya itu karena pertanda cinta ya. Mungkin ya. Karena Tapi nggak ada komunikasi. mudah-mudahan gitu kan. perjanjiannya adalah tolong pertanda cintanya adalah diajak jalan-jalan ke Paris aja. Itu lebih asoy gitu. Oke, baik. Nah, kalau perempuan yang satu ini diajak jalan-jalan terus. Kemarin habis dari Santorini, aku nggak dibawain oleh-oleh. Coba kita lihat dulu update beritanya berikut ini. Nikita Mirzani, ibu 2 orang anak ini lahir di Jakarta 7 Maret 1986. Di awal Juli 2017 lalu, Niki sempat mengunggah postingan foto di akun Instagram miliknya sedang berlibur bersama kekasih barunya Paulo di Red Beach, Santorini, Yunani. Namun kini semua postingan foto bersama sang kekasih telah dihapus dari akun Instagramnya. 8 Juli lalu Nikita memposting sebuah kutipan dalam bahasa Inggris yang berarti, "Saat kau tumbuh, prioritasmu berubah. Keluar saat malam berubah menjadi pulang saat malam. Lingkaran pertemananmu menjadi sempit, permainan drama dan pesta setiap akhir pekan tak lagi menghibur." Apa maksud Nikita memposting quote tersebut? Dan mengapa Nikita menghapus semua foto kekasih bulenya? Benarkah hubungan Nikita dengan sang pacar telah berakhir? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Only wanna sing your song, 'cause your songs got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Oh, kemarin waktu dia pergi ke Santorini itu tiba-tiba diposting rambutnya ini tiba-tiba udah begini gitu ya. Apa? Kenapa rontok di sana rambutnya? Enggak, jadi
Jadi aku ngecat rambut di sana. Ternyata emang beda obatnya. Akhirnya rusak, terus potong aja. Oh emang bener karena kekerasan Iya, obatnya. kekerasan. Jadi kalau di sini kan biasanya di bleaching itu kan pakai aluminium foil. Kalau di situ enggak, bleachingnya sampai ke kulit kepala. Jadi kulit kepala kebakar. Panas. Aduh ya ampun. Sampai dibawa ke rumah sakit gitu. Oh ya serius? Iya, karena emang bener-bener kebakar. Ya ampun. Terus kamu nggak menuntut ganti rugi? Si Paulonya sih sempat marah-marah, tapi aku bilang nggak usah lah, namanya juga accident. Gaya deh. Itu karena di negara orang. Coba kan di sini. Iya betul, bukan lagi. Bukan lagi katanya. Cukur rambut hingga pendek. Begini penampilan terbaru Nikita Mirzani. Tapi si Paula bilang apa ketika rambut kamu pendek Dia ini? suka. Oh dia suka juga. Dia malah lebih suka pendek karena kan kalau panjang percuma juga dikuncir-kuncir terus kan. Gitu. Kalau pendek kan tinggal pakai wax diginiin selesai. Jadi nggak lama ya mesti kerli-kerli apa begitu. Oke, rumifikasi artikel buat Nikita Mirzani. Set. Ini ya artikelnya bukan kan? Beli jaket mirip punya Kylie Jenner Nikita Mirzani. Bukan KW katanya. Iya. Karena fotonya di studio kan, jadi kan lampunya lebih terang gitu kan. Jadi kesannya kayak warnanya beda nih gini-gini itu sama. Oh, ada yang komentar-komentar gitu. Iya itu pesen itu mahal itu jaket. Gila. Itu limited edition cuma 11 yang punya. Itu harganya waktu itu aku beli sekitar 55 juta. Tunggu pertanyaannya. Yang bayar siapa? Sendiri. Aduh. Terus jaket itu dipakai kemana aja sih? Jangan-jangan cuma sekali pakai udah Iya buat foto doang. karena mahal kan, tapi jarang-jarang sih aku pakai itu soalnya panas kan. Jadi kenapa kamu beli? Karena kamu memang ngefans juga sama Kylie Jenner atau karena Aku tahu tuh itu emang limited suka edition? barang-barang limited edition. Jadi kan dia ngeluarin cuma 11. Itu sebenarnya bukan barangnya Kelly, cuma Kelly juga Oh beli. iya. Jadi ya gitulah karena limited edition. Next artikel coba buat Nikita Mirzani. Bunyinya adalah ke Yunani bareng kekasih Nikita Mirzani makin cinta. Katanya gitu. Kan dia kemarin bilang tiap 2 minggu Eke dikasih tiket pergi ya kan? Kalau sekarang nggak bisa karena kan alhamdulillah lagi ada program kan di TV lain. Tiap malam ya? 5 jam ya kan ya? Jadi terus kamu bilang sama Paula, aduh sorry Paula aku Iya lagi sibuk. dia yang ke Jakarta. Oh dia kapan dia ke Jakarta? Agustus. Boleh nggak dia main ke sini nanti? Nggak tahu dia pemalu atau enggak. Oh belum tahu. Tapi dia tahu kan kalau kamu tuh Tahu. suka nonton di YouTube. Nonton. Kadang-kadang dia suka live streaming kalau lagi ada di TV sebelah gitu. Oh gitu. Iya. Coba dong di sini live streaming juga. Kalau sekarang dia lagi kerja karena di sana jam 11. Kan? Oh jam 11 siang. Ini di siang. Italia ya? Itali. Di Itali tinggalnya. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya ya kan kamu di Instastory kan sering tuh liburan apa ada tuh si Paolonya. Tapi di foto-foto Instagramnya kok tak ada fotonya? Benarkah laki-laki itu sebenarnya ada atau tidak ada? Ada. Udah gini, jadi pernah aku lagi di Itali, terus tiba-tiba ada yang nge-DM di Instagramnya Paulo gitu. Nge-DM-nya gimana? Ya banyak lah kan, banyak orang yang nggak suka sama Niki gitu. Kamu tahu nggak sih Paulo Niki tuh gini gitu? Terus karena Paulo kan orangnya nggak pedulian sama hal-hal kayak gitu. Terus aku pikir daripada makin kepo orang-orang lebih baik aku hapus aja. Yang penting kan dia ada di hati aku. Terus Paulo sempat baca itu atau? Dia nggak baca, justru aku yang baca. Dia malas buka-buka, dia nggak terlalu suka sama sosial media. Oke, baiklah. So netizen, kalau ada yang nge-DM Paulo, ibu Nikita yang baca. Karena Instagramnya dia passwordnya aku tahu, dia kasih, jadi aku yang baca. Oh gitu, kamu balesin nggak? Enggak lah. Kamu blok-blokin? Nggak diblokin juga, biaran aja. Oh gitu? Tinggal delete. Sekarang kan bisa gitu kan, tinggal delete Gitu aja ya. Oh jadi alasannya karena itu. Kirain karena takut ada yang nge-DM Paulo sama aku aja deh gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada sih. Ada. Serius. Aku lebih Cewek ini loh. Siapa? Sekarang dia tinggal di Bali. Yang dulu katanya, lu
gue tuh bukan karena sakit masuk rumah sakit, tapi nih biar mampus lo kayak gitu. Tahu kan? Ya itu. Aku nggak ngerti. Oke, next Jadi artikel aja deh. aku ngeri. Oh, dia ya. Nanti bisik-bisik kayak inisialnya. Bahasanya coba ya. Next. Next. Oh, ini. Apa pendapat kamu terhadap headline ini, judulnya makin tua Nikita Mirzani enggan berpesta lagi katanya. Belum, masih baru 31. Ya ampun Nikita, aku aja nggak merasa tua kok ya. Enggak, maksudnya pesta, kalau pesta sih ya masih cuman kayak yang keluar malam tiap hari, tiap minggu gitu. Itu udah enggak lagi. Enggak. Paling kalau ulang tahun temen ya memang harus datang kan gak enak. Nanti takutnya kalau Nikia ulang tahun nggak ada yang datang kan sedih juga. Oh, ini menjaga silaturahmi Menjaga aja. silaturahmi. Ini ada soal bahasa Inggris dulu. As you grow up ya, ingat as you grow up bukan as you grow old. Jadi maksudnya harusnya semakin dewasa gitu. Prioritasnya berubah begitu ya. Drama dan apa dia bilang drama dan pesta-pesta itu tidak lagi menggembirakan. Oh, jadi dulu tuh drama pernah membahagiakanmu ya? Enggak, aku kan emang gak suka sama drama-drama. Oh, nggak suka ya? Maksudnya, Kamu lebih suka action? iya, action. Be real. Oh, be real, be real, be real. Itu ngomong-ngomong soal Ratna Dila kan, ya dalam rumah tangga pernah ngalamin KDRT. Kamu juga pernahkah? Tapi nggak pernah ditonjok kayak dia. Ibu, nggak pernah biru ya, oke. Iya, maksudnya. Nggak pernah. Kamu apa dulu? Iya, KDRT-nya ya Oh, kamu kekerasan dalam pacaran ya? enggak kan mantan suami yang kedua kan KDRT kan. Oh, gitu. Tapi enggak sampai yang Nggak bebekas. fisik, Enggak. tapi fisik. Fisik juga, tapi nggak sampai bebekas gitu. Apa pelajaran yang kamu ambil dari situ kemudian? Apa ya? Ya Kalau lagi berantem jaga jarak atau gimana? kan dia juga bisa nyerobot. Enggak juga sih. Maksudnya Kalau lagi berantem tunggu dulu sebentar. Kamu pindah ke ruang sebelah sana. ya maksudnya kalau Niki sih belajarnya karena udah sering kalinya gagal, jadi sekarang kalau misalkan kenal sama cowok emang harus bener-bener detail luar dalamnya, jangan terlalu keburu nafsu gitu. Kadang juga kebanyakan yang KDRT itu kadang-kadang gimana ya, how can I say gitu ya. Kayak ini bahasa Inggris ya. Oh, mereka kadang-kadang kalau habis marah terus baik banget gitu? Atau gimana? Bukan. Susah dikenali? Nggak kelihatan? Susah dikenali juga sih, kadang memang awalnya baik tapi ke belakangnya kan nggak ada yang tahu gitu. Nggak, karakter orang tuh nggak bisa ditebak ternyata. Iya, karakter orang nggak bisa ditebak. Tapi waktu kamu habis itu misalnya mengalami kekerasan, baik lagi kah? Oh nggak, aku tinggal langsung kan, aku ceraiin. Sekali aja langsung kamu tinggal? Iya dong, ngapain gila laki-laki. Ngapain udah Itu digebuk, pertimbangannya apalagi yang diharapin. pertimbangannya kan satu karena masih laki-laki ada baik. Tapi kan waktu itu kamu baru punya anak. Jadi Ya, nggak apa apa-apa. pertimbangan kamu apa lagi? Nggak ada, buat aku kalau sekali udah main tangan berarti dia akan main tangan lagi untuk kedua kali dan ketiga kalinya gitu. Betul ya. Oke. Aduh, udah deh nggak usah mikirin duit apa segala macem. Kalau kakinya belum lumpuh masih bisa cari duit kok, jadi nggak usah takut sama laki-laki. Kalau gitu ya? tinggal tinggal. Gitu. Apa ini udah digebuk masih balikan lagi apa segala Itu dari Nikita. Oke. Sekarang kita bisik-bisik tetangga sama Nikita Mirzani. Oke, tetangganya yang mana yang mau kita bahas? Oke, tetangga yang pertama adalah Saskia Dewi. Sekarang sepanggung loh, sepanggung. Ya Tuhan. Akrabnya gimana kamu Saskia Dewi? Kalian akrabnya? Nah, kita kalau lagi iklan juga kadang duduknya suka bareng ngobrol gitu. Tapi kan memang semua rata-rata kalau nggak kenal ya nggak sayang. Gitu kan. Dulu belum kenal ya. Dulu belum, kenal-kenal juga sih, tapi nggak terlalu yang akrab. sedekat kayak sekarang. Gitu. Terus jadi sekarang udah lebih kenal deket lah. Iya, aku sering belain dia juga kalau dia ngomongnya salah. Kayak kan gitu dia bilang, tapi benar juga orang kan kadang-kadang kita cuma kenal biasanya nggak kenal dekat, kadang-kadang beda gitu. Nah sekarang setelah kamu lebih sering berinteraksi sama dia, apa yang menurut kamu Saskia Gotik itu orangnya kayak gimana sih? Basically semua manusia itu baik sih.
Tapi memang kita harus ngobrol secara face to face kayak gini. Orangnya juga asik kok, seru, lucu juga. Lucu juga. Lucu. Jadi itu ya, walaupun mungkin dia kadang suka salah-salah Iya, gitu. kan sekarang dia udah mulai cerita-cerita kayak, aku sama pacar aku kayak gini. Terus aku bilang, udah lu jangan buru-buru. Kayak apa kayak pacar? Gitu, karena aku yang udah pernah berumah tangga dan gagal, jadi dia kayak minta, gimana sih ini? Dia kan mau nikah gitu. Kapan mau nikah Kalau tahun aku ini? bilangnya, lu jangan buru-buru nikah, nanti dapet yang baik lagi kan. Nyesel, namanya masih muda juga, ngapain nggak usah buru-buru. Jadi gara-gara kamu dia nggak jadi nikah tahun ini. Jadi, kalau dia minta pendapat ya aku bakal ngomong kayak gitu. Emang dia mau nikah kapan? Nggak tahu sih. Oh nggak tahu, tapi bilang cuma ada mau rencana seperti itu. Oke, next yang berikut, tetangga yang mana yang mau kita bahas? Akun gosip kabarkan Nasar. Nasar punya rumah di Bogor. Kamu ketemu Nazar kan? Tiap hari. Nah terus gimana, nggak pernah diajak main ke rumahnya? Enggak, karena kan kita ketemunya di lokasi aja, pulang ya udah pulang masing-masing, dia udah malam gitu. Oh kalau sama dia nggak pernah cerita-cerita? Dia Nasa orangnya lebih seru lagi, aku suka Maksudnya. Cerita apa biasanya kalau sama Nasar? banyak. Banyak. Kamu cerita ini, Banyak. Santorini. Pokoknya aku kalau di belakang panggung itu ada 5 orang, Mae, Kak Oki, terus Zaskia Gotik, Nasar gitu. Kadang ada Gilang juga, kadang ada Raffi sama Bang Ramzi gitu. Jadi ngobrol tuh ya, bercanda-bercanda semuanya. Apa yang ngomongin sama Nasar apa biasanya kalau dia? Ya begitu deh. Oke, baiklah. Nanti ada banyak nih PR-nya sama aku gali ya, lebih lanjut secara off air. Michelle nama itu dan apa yang diobrolin. Oke, next yang berikutnya adalah Bunda Iyeth Bustami. Tampilnya kan heboh gitu ya. Kamu pernah lihat persiapan Bunda ini ketika tampil tuh? Enggak sih, aku kalau dia kan punya ruangan sendiri karena kan dia berhijab kan. Jadi tiba-tiba keluar udah cantik, tiba-tiba keluar udah cantik. Tapi aku suka sama fashionnya. Iya itu kan maksudnya kerudungnya berubah jadi ada kayak rambut gitu. kayak rambut apa segala macam gitu. Jadi ini apa tanggapan teman-teman biasanya kalau muncul kan? Kalau dia kan di situ memang karakternya memang yang tegas heboh. kan, tegas kayak gitu. Jadi kalau dia udah mulai ini kayak pada heboh aja gitu. Jadi kamu harus baik-baik ya, karena dia juri ya. Iya, soalnya dia kalau ngomong, aku pernah sekali diam kamu gitu kan. Aku jadi udah cuma nama dia doang aku nggak berani. Kamu nyanyi ya? Enggak, aku kan nge-host. Oh kamu nggak? Host pas aku nge-host. Ikonnya Kak Ros, Kak Ikin. Oh dia. Dulu kan yang dagunya panjang. Dik gitu. Sekarang kamu. Oke. Apalagi mau kita tanya sama Nikita Mirzani yang berikutnya itu adalah rumpi kilat. Oke. Buat Nikita Mirzani. Tunggu, jawab cepat ya. Tapi kalau Nikita Mirzani mohon dipikir sedikit. Biar jangan in banget ya. Buat dua-duanya, buat Ratna Dila juga ya. Pilih mana, Ratna Dila dan Niki? Pria kaya tapi kasar, atau pria ganteng tapi playboy? Susah. Aku pria kaya tapi kasar. Nggak apa-apa ya, bisa dihalusin ya. Karena nanti bisa diajarin untuk lebih halus. Kalau playboy emang kenapa? Enggak aku kan orangnya gelian. Oh geli. Kalau kamu? Sama. Ya, oh jadi bisa diperbaiki lah. Bisa ya. diperbaiki. Amin, mudah-mudahan ya. Cemburu atau dicemburui? Aku cemburu. Kamu lebih baik kamu yang cemburu? Iya, karena kalau dia yang cemburu? cemburu sama aku parah akunya nanti. Oh gitu. Kamu Iya. nggak suka ya kebebasan terganggu ya? Ya. Oke, kamu? Sama, aku cemburu. Kamu mendingan kamu yang cemburu? Kamu ikut-ikutan aja. Ayo. Kita balik. Pilih mana Ratna Dila, banyak teman atau banyak fans? Banyak teman. Kamu? Aku banyak temen lah. Yang tua apa yang muda? Enggak, kalau fans itu akan datang dengan sendirinya. Yang tua apa yang muda? Tua muda sama. Sama aja. Aku lebih suka sama yang mature sih sekarang, karena aku lebih sering banyak nanya gitu. Kamu tua apa muda?
Yang tua. Yang tua ya. Satu kata untuk haters. Katanya tapi harus yang sopan. Ya, I love my haters. You love? Yes. Apa katanya? Jadi Tapi alhamdulillah sekarang aku udah nggak terlalu banyak haters gitu. oh gitu. Aku bisa hitung kadang-kadang lagi nggak bisa tidur, aku lihat paling cuma ada 5. Biasanya berapa? Biasanya berapa? Tapi emang udah 6 bulan ini Kayaknya haters sudah gini. Aduh kita ambil sana percuma. soalnya udah nggak ada apa-apa lagi kan. Nggak ada apa-apa. Kalau Ratna Dila pilih mana? Apa satu kata untuk haters? Ini hatersnya kayaknya banyak. Karena lagi berkasus. Aku sih cuek aja, memang nggak ada yang bagus gitu ya. Gini-gini, tapi aku pernah sih, aduh nggak kuat banget. Dimatiin aja komennya. Enggak, manajerku bilang, Tapi kadang-kadang main Instagram itu bisa bikin jadi apa ya, mental kita tuh jatuh. ini kadang-kadang jangan buka aja ya. Matiin aja komen. Iya, komennya. Off. Iya. Andai Ratna Dila. Suami kamu datang minta maaf dan berjanji banget tidak akan mengulangi lagi. Iya pasti dimaafin dong. Masa sih orang udah minta maaf dengan tulus, masa nggak dimaafin? Dimaafin terus kembalilah padaku. Oh itu sih. Itu pikir-pikir dulu. Iya. Oke, baik. Jika. Niki, ada pria kaya ingin menikahi kamu tapi dia udah punya istri. Enggak apa-apa kan, di Islam boleh. Oh gitu ya. Oh iya. Punya istri 4. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Oke, Yang baik. penting istri pertamanya setuju enggak? Nah, yang berikut kita akan menghadirkan sebuah foto ya, foto seorang aktor ganteng ya. Buat siapa? Ada buat pemberita di sono, aktor ganteng dengan seorang perempuan. Tapi perempuannya kayak kita pernah tahu nih, pernah lihat. Perempuannya ini pernah sama yang udahlah kalian gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Robi. Oke, baiklah kita mojok dulu sama Nikita Mirzani. Berdua kita akan membacakan berita. Ada tadi kan di awal ada berita, sekarang di sini juga ada berita. Tapi ini bukan berita, aku nggak tahu ini berita atau apa ya. Ada foto sebenarnya, beritanya aku nggak tahu ya. Ada sebuah fotonya siapa itu loh, cowok Siapa ganteng sih? banget. Ya Allah. Pakai kacamata. Ada Indra Bruggman, nih Akang, ada Akang. Ini kayaknya pernah aku lihat perempuannya deh. Di mana kamu lihat? Dulu kayaknya pernah sama Nasar kalau. Oh. Berarti Akang kenal dong sama Teh Tati ya, Teh Tati kenal. Nah, coba bisa ditelepon nggak sih Akang, kita tanya ini sebenarnya, ditelepon? Nggak bisa. Aku mau nanya sama Akang, kacamatanya keren banget loh. Iya loh. Tempat gelap pakai kacamata hitam. Hah? Itu lagi Oh, lihat nggak bisa, apa ya nggak bisa. kira-kira di handphonenya Apa yang ya? lihat apa? Pasti lihat Instagram aku. Enggak, jangan-jangan lagi lihat Nasar. Oh, iya. Nasar kan lagi ngapain ya? Iya, benar, bisa jadi. Iya. Next yang berikut ini ada berita siapa kalau yang berikut ini. Yang kedua adalah ini ada seorang selebgram ya, heboh di media sosial. Kamu tahu nggak ini? Rachel V-nya. Saya nggak kenal, tapi Rachel itu pasti kenal saya. Sok banget ya, oke. Rachel V-nya ini kan selebgram yang kemarin baru nikah itu ya, nikah dengan konsep Cinderella itu. Nah, ini menjadi heboh perbincangan netizen gara-gara apa, dia beli donat secara online ya. Beli donat, kamu pernah beli donat? Pernah beli tapi nggak pernah online. Nggak pernah online, dia beli donat secara online. Kan kalau online pakai mobile banking gitu ya. Mungkin saking kepengennya dibeli donat, dia salah masukin angka. Harganya 64.000, dia masukin 64 juta. Tapi masa dia nggak bisa bedain 64.000 sama 64 juta, kan nolnya banyak. Mungkin karena kelaparan pencet Nggak mungkin.
Nggak mungkin, itu karena kehalusinasiannya dia itu. Nggak mungkin. Tapi aku kalau kadang-kadang aku transfer aku hitungin dulu nolnya bener apa enggak. Iya. Benar. Kelebihan satu. Makanya kayak nggak mungkin. Siapa Kayaknya bilang nol itu nggak berarti? Kalau di Makanya belakang dia angka tuh berarti banget ya kan? Bongbong aja itu dia. Oh, nih. Donat 64 juta katanya gitu. Udah ya sis gitu. Itu bayangkan perasaan yang bikin donat. Langsung adonan berapa kilo ya harus saya Tapi buat. uangnya dibalikin. Balikin. Oh, Tapi baik ini yang punya donat baik banget, yang mudah-mudahan Alhamdulillah. rezekinya lancar. Amin. Amin. Oke. Jadi hikmahnya ingat ya, kalau kamu ini nol itu penting. Nol itu penting kecuali kalau nolnya di depan. Betul. Ya, kalau nolnya di belakang angka lain ya itu penting. Nol di belakang. Kalau nggak ada angka lain cuma nol doang mah. Oke. Oke, kita masih akan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Ruby. Sekarang kita telepon Akang Indra Brukman. Dia lagi ngapain itu? Makan kok nggak ngajak-ngajak kita, ya kan? Akang mah teh siapa teh? Dia kemarin juga telepon aku tuh. Ngapain? Jadi aku ada bisnis, aku mau dibikinin manekin. Jadi muka aku tuh dijadiin kayak patung manekin tapi yang kecil. Waalaikumsalam. Halo, Akang. Ada Nikita Mirzani juga di sini nih. Di mana? Cantik seksi itu buat Niki atau buat aku? Oh, lagi di mana? Lagi di mana? Akang, itu di forum gosip ada foto Akang lagi sama Teh Tati. Itu yang temannya Nasar lagi apa? Kepo. Oh biasa, bentar lagi juga keluar sama Nikita Mirzani kan. Ya, yang jadi pertanyaan kita kan kalian berdua lagi ngeliatin Kacamatanya keren banget sih. Janjian ya? itu lagi apa? Oh bukan lagi endorse kan. Lagi liatin fotonya Nikita Mirzani lah. Lagi ada bisnis sama ini Teh Tati. Iya lagi ada kerjaan bareng, lagi ya biasalah tukang berpikiran ya. Kamu jadi sukses kan harus bergaul dengan orang yang sukses ya. Oh, betul. Sekali. Pertanyaan saya, itu kayaknya restorannya gelap. Kenapa berdua-duaan pakai kacamata hitam dua-duanya? Iya karena memang gimana itu ya? Ya gaya aja kayaknya. Pasti lagi menyamar deh. biar lebih kayak artis-artis kota mungkin. Oh Kak. Terus gini, tadi Nikita nanya, kan itu fotonya kamu berdua lagi ngeliatin handphone ya. Itu lagi apa? Ngecek apa? Instagramnya Nasar atau Instagramnya Nikita lah. Yang Oh, banyak Instagramnya Niki. artis favorit gua itu. Alhamdulillah. Mau tanya, kamu kenal Teh Tati udah lama? Ya lumayan kenal. Oh, Nggak begitu lama juga, nggak begitu, ya lumayan lah. lumayan. Dikenalin Nasar atau apa? Kagak. Ada kebetulan kenal sama Titi, jadi ya udah ngobrol-ngobrol sama orang Sunda biasa nyambung kan kalau ngobrol gitu. Oh gitu, ya udah deh. Daerahan. Oh jadi ada bisnis ya. Ya udah kita tunggulah cipratan. Ya, Oh, cipratan keuntungannya lah kita ya nunggu. Boleh. Oke, baik. amin. Nanti Minta saya berlian dong sama Ibu Ida. Berliannya gede-gede. Hah? Tati. Bu Tati udah ganti ya namanya. Udah ganti. Ya. Oh, berarti salah. Salah. Itu siapa lagi tuh? Itu. Ya udah, Akang sukses ya Kang. Pinjam kacamatanya jangan lupa. Oke. Oh, Ibu Ida mah mamanya Oki Lukman. Lupa gara-gara itu. Oke, sekarang ke Ratna Dila lagi. Ratna Dila, sebenarnya apa sih yang kamu harapkan ke depannya? Kamu apa yang kamu inginkan dari suami itu supaya apa? Iya, nggak akan terjadi seperti ini lagi. Aku pengennya tuh kalau memang ada jodoh ya udahlah yang lalu udah berlalu. Kita mikirnya jangan ke belakang, ke depannya harus seperti apa. Itu aja sih untuk membina rumah tangga yang
yang harmonis, yang nggak ada pertengkaran. Kan kamu gitu. sempat dituduh kamu itu ada selingkuh gitu. Kamu ingin menyampaikan apa untuk meyakinkan dia? Ya memang nggak ada perselingkuhan, itu mah kesalahpahaman aja. Dia terlalu overprotective aja orangnya. Padahal kamu orangnya Selingkuh. jangan percaya. Aduh, ini bercanda Bang. Padahal kamu Tapi orangnya selamat jawabnya. Ya kalau emang nggak ada suami ya suami aja. kalau ada Iya nggak suami, sih? Kalau nggak ada suami, Kalau nggak ada sih ya siapa aja. beda berarti. Kalau ada suami ya suami aja. ada suami. Bisa siapa Maksudnya kalau misalkan belum Belum bersuami. masih Single. sendiri. Kalau ada suami enggak ya? Nggak boleh dong. Enggak boleh. Nggak boleh. Jadi rujuk apa enggak nih? Nah, kita lihat saja kelanjutannya. Nah, Niki, kalau kamu kapan nih jadinya aku terima undangan ke Santorini? Iya. Kapan? Nggak tahu, doain aja. Niki maunya ya let it flow aja lah. Let it flow. Kalau emang- Anak udah dibawa ke temu dia? Keluarganya? Belum. Nanti kan dia mau ditugasin sama bosnya ke Jepang. Jadi kayaknya bakal ketemu di Jepang. Lebih sering ketemu di Jepang ya. Dia di sana ya? Iya, udah, dia di apa deh. Ya, lebih dekat kita bisa liputan ke sana lah. Ya, kalau dia ke sini kan terlalu gampang. Belum salah ya. Niki, terima kasih. Terima Mbak Nadila, kasih. terima kasih sudah hadir. Mbak Ati, terima kasih sudah hadir. Bang Henry yang ada di Hong Kong, jangan lupa oleh-oleh buat aku ya. So dia lawyer tercucuk sekarang dia. Iya, The benar. best lawyer in this world. Terima kasih buat anda pemirsa. Jangan lupa sini sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rupi. Artisnya banyak banget. RT.